Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini, meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network, yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat inspiratif dan ilmu bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Syaputra selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Baik, terima kasih untuk kepada Mas Rizky Saputra yang telah mengizinkan saya kembali untuk membacakan doanya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk share screen-nya. Baiklah, saya akan membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih. Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ala al-fatih lima ukhliqa wal khatima lima sabaqa wan nasir al-haqqa bil haqqa wal hadi ila siratika al-mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa wa mik wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ala- wa wa afiatan fil al-jazad wa ziyadatan fi al
al-alim wa barakatan fil arrizqa wa taubatan qabatan al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul al-maut wan najata min an-nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma aja Allahumma aja'al jammana hadza jamman wa marhuma wa Watamar watafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma wala taj'al fina wala minna wala minna sakiyan lana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendak pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespet Network bisa memberi lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, se- selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelah sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-rahmat-Mu. Baiklah, sekian dari doa saya. Mungkin itu saja. Saya akan kembalikan kepada hostnya. Baiklah, terima kasih pada saudara Arya atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Artificial Intelligence Trained for Food, yang akan disampaikan oleh saudara Alvarez Zani Harian. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, pada saudara Alvarel, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah hadir pada acara webinar pagi hari ini. Dan di sini saya akan sedikit ya membawakan tentang AI, yaitu Artificial Intelligence Friend or Foe. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sini izinkan saya yaitu untuk memperkenalkan diri. Jadi teman-teman, di sini nama saya Alvaro Zani Hardian. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2006. Jadi di sini saya masih 19 tahun ya. Saya masih muda, walaupun udah Islam saya masih muda sih. Dan domisili saya itu di Jalan Lombok 2, nomor 130, RT 03, RW 07, Cibodasari, Cibodas, Kota Tangerang. Nah, di sini ada pendidikan terakhir saya. Yang formalnya itu saya pendidikan terakhir nih di SMA 8 Kota Tangerang ya.
itu di daerah di daerah Karawaci teman-teman. Dari informal saya yaitu di Bestpet Academy sampai sekarang. Saya udah di Bestpet Academy ini udah mau hampir nyentuh 1 tahun. Jadi saya masuk sini tuh udah dari tahun 2025. Teman. Dan sini mungkin bila ada yang ingin berteman di dunia sosmed, mungkin bisa ke Instagram saya ya, yaitu ada lagi kalau nggak ke email saya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Di sini ada email saya itu kalau suruh tiga gmail titik.com. Ini bisa mungkin teman-teman bisa tanya gitu lah ke saya tentang market ini. Ya, jadi di sini saya ingin membahas topik ya yang mungkin sudah sering kita dengar belakangan ini dan juga sedang tren gitu di kalangan Gen Z teman-teman. Yaitu artificial intelligence atau AI. Nah, jadi ini yang tadi saya sebelum udah saya sebutkan yaitu judul presentasi saya adalah Artificial Intelligence, Friend or Foe. Jadi artinya itu AI itu dia tuh teman kita atau justru ancaman bagi manusia gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya mau coba tanya sedikit ya. Di sini siapa yang pernah pakai ChatGPT, Google Translate, atau kayak rekomendasi video di TikTok atau YouTube? Nah, itu biasanya tuh kalau kita buka TikTok atau video video yang muncul itu kadang pas banget dengan yang kita suka ya kayak ngikutin algoritmanya. Nah, itu tuh bukan kebetulan teman-teman. Itu karena ada bantuan AI ya yang menganalisis kebiasaan kita. Jadi sebenarnya tuh kita tanpa kita sadari AI itu udah ada di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Nah, di presentasi ini saya akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama yaitu history of technology. History of Technological Advancement atau sejarah perkembangan teknologi. Yang kedua, itu saya akan membahas the beginning of AI. Jadi, saya akan membahas kayak awal munculnya AI ini. Kayak awal mulanya tuh dari apa atau apa gitu ya. Udah apa. Yang ketiga ada AI benefits, itu manfaat dari AI. Yang keempat, itu ada lack of AI atau kekurangan dari AI ini. Yang kelima, ada advantage of AI will replace the role of humans in the world of the world. Nah, apakah ya ini dia akan menggantikan manusia dan terakhir kita akan coba testing AI ya, teman-teman. Ya, kita masuk ke History of Technological Advancement. Jadi ini adalah sejarah perkembangan teknologi ya. Jadi sebelum kita bicara tentang AI, jadi kita harus lihat dulu ya bagaimana teknologi ini berkembang dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat sejarah manusia, teknologi itu kan pasti selalu berkembang ya teman. Jadi ini tuh sekitar tahun 1940 sampai tahun 1960 komputer pertama itu mulai dibuat ya teman-teman. Tapi komputer pada zaman itu ya sangat berbeda lah dengan sekarang. Kalau sekarang kan kita punya laptop ya yang ringan gitu dan bisa dibawa kemana-mana, kayak fleksibel lah. Bisa kita bawa buat kita bisa sih itu ya, bisa kita buat bawa-bawa jalan-jalan, kayak bisa kita taruh tas atau apa gitu. Nah, misalnya komputer dulu itu dia besarnya bisa satu ruangan penuh teman-teman. Bahkan untuk kayak mau menghitung sesuatu yang sekarang bisa dilakukan ya cuma dalam 1 detik lah bisa dibilang kayak kita cuma masuk ke aplikasi kalkulator itu terus kita bisa apa ya biasanya namanya bisa operasi cuma dalam 1 detik. Kalau misalkan dulu itu dia bisa makan waktu berjam-jam teman-teman untuk mengakses sekedar menghitung apa ya namanya menghitung sesuatu doang. Nah, jadi perkembangan teknologi itu memang ya sangat luar biasa ya teman-teman. Lalu masuk sekitar tahun 1900 sampai 2000 sampai tahun 2000. Nah, di situ muncul sesuatu yang sangat mengubah dunia ya sampai sekarang ini, yaitu internet. Jadi, internet ini dia yang membuat informasi bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kalau dulu kan kita kalau ingin mencari informasi itu kita harus pergi ke perpustakaan, buka buku satu persatu. Sekarang kita tinggal ketik di Google dalam beberapa detik. Nah, gitu kita langsung bisa dapatkan banyak sekali informasi.
Nah, contohnya kayak misalkan dulu kan kita kalau dari berita tuh kita harus baca koran gitu ya. Kalau sekarang tuh kita nggak perlu baca koran lagi teman-teman. Jadi kita udah bisa langsung dapat updatean itu dari mm, Wikipedia ya. Kalau nggak dari sosmed gitu kayak Instagram yang lagi hits lah bisa dibilang atau nggak Facebook. Nah, lalu dari kemudian di tahun 2010 sampai sekarang, jadi teknologi AI ini berkembang sangat cepat ya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada beberapa faktor penting seperti yang sangat banyak atau big data. Jadi komputer yang semakin kuat dan teknologi machine learning. Jadi misalkan analogi sederhananya itu seperti AI itu seperti anak kecil yang sedang belajar ya. Jadi semakin banyak informasi yang dia lihat, semakin pintar dia. Jadi misalnya kita ingin AI mengenali gambar kucing. Jadi kita tuh juga harus menunjukkan bahkan juga gambar kucing. Dari situ AI belajar mengenali pola. Ya AI itu ibaratnya bisa dibilang kayak kita aja. Kita kan sama-sama belajar dari data gitu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke the beginning of AI. Nah, jadi istilah artificial intelligence ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 teman-teman. Ada sebuah konferensi bernama Dartmouth Conference. Nah, di sana para ilmuwan tuh mulai membahas ide tentang tentang buat mesin ya yang bisa pikir seperti manusia. Ya, gimana sih caranya biar si mesin ini bisa berpikir gitu seperti manusia. Nah, itu para ilmuwan itu sedang membahas ide-ide yang di Dartmouth Conference ini. Tapi pada masa itu AI ya masih sangat sederhana lah. Dan juga masih perkembangan awal. Soalnya dulu tuh AI hanya berupa logika, perhitungan matematika, ya sekedar logika sama perhitungan matematika dong teman-teman. Jadi belum secanggih sekarang ya yang udah bisa generate kabar ya apa gitu ya. Nah, AI ini mulai berkembang pesat ketika teknologi komputer itu semakin kuat, teman-teman. Jadi salah satu teknologi yang penting adalah GPU. Oh, dianalogikan GPU itu seperti satu orang yang bekerja, sedangkan GPU itu seperti ribuan orang yang bekerja bersama-sama. Karena itu, si AI ini dia yang bisa memproses data jauh lebih cepat, teman-teman. Lalu kita langsung masuk ke ini ya, kayak AI benefits. AI benefits atau manfaat AI. Jadi sekarang kita tuh masuk ke manfaat AI. AI itu memiliki banyak sekali manfaat ya dalam kehidupan kita. Yang pertama, AI ini membantu manusia bekerja lebih cepat. Nah, contoh sederhananya yaitu kalau misalkan kita menulis laporan atau mencari informasi. Biasanya kan kalau misalkan kita mau menulis laporan atau cari informasi itu bisa memakan banyak waktu ya. Nah, dengan bantuan AI ini banyak pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan juga lebih efisien, yaitu dalam hal menulis laporan atau mencari informasi. Jadi bisa dibilang AI ini sangat efisien kalau digunakan. Yang kedua, AI ini dia bisa menganalisis data dalam jumlah besar. Jadi misalnya tuh di bidang kesehatan ya, jadi rumah sakit tuh memiliki ya banyak sekali data pasien. Television. Nah, si AI ini dia bisa membantu dokter untuk menganalisis data tersebut dan juga membantu dalam proses diagnosis penyakit. Nah, tapi penting juga ya untuk diingat teman-teman kalau AI itu dia nggak bisa gantiin dokter. Kan dia cuma hanya membantu ya, sekedar membantu dokter membuat keputusan. Nah, yang ketiga yaitu AI membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya tuh dalam bisnis ya. Banyak perusahaan itu menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan, misalnya Netflix atau Spotify. Nah, mereka menggunakan AI itu untuk merekomendasikan film atau musik yang sesuai dengan selera kita. Nah, yang keempat, AI itu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Misalnya,
di sektor pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi. Nah, lalu contoh sederhananya yaitu Google Maps. Jadi si AI ini dia yang membantu menghitung rute tercepat dengan mempertimbangkan kemacetan dan juga kondisi jalan tuh. Lalu kita masuk ke lack of AI. Itu kekurangan dari AI. Cuma tadi kan manfaat ya. Lalu di sini kekurangan dari AI. Ya, walaupun AI memiliki banyak manfaat ya teman-teman, AI ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah AI itu tidak memiliki emosi. Ya kan namanya juga mesin, terus memiliki emosi. Ya nggak mungkin dong. Nah, jadi AI ini dia tuh tidak memiliki emosi. Nah, terus juga AI ini bisa menjawab pertanyaan dengan cepat ya. Tapi AI tidak bisa merasakan perasaan manusia. Nah, kalau misalkan dianalogikan itu AI seperti kalkulator yang sangat pintar, itu bisa menghitung banyak hal, tapi dia tidak punya perasaan. Ya, soalnya kan dia mesin gitu, bisa dibilang. Bukan makhluk hidup ya. Yang kedua, AI itu dia membutuhkan data ya. AI itu dia membutuhkan data yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan tanpa data, AI itu dia tidak bisa belajar. Jadi analogi sederhananya itu seperti siswa yang belajar dari buku. Nah, kalau nggak ada buku tuh dia ya udah nggak dapat pengetahuan. Jadi sama aja kayak AI. Kalau misalnya nggak ada data, ya AI nggak bisa belajar dari situ. Dia nggak bakal bisa berkembang. Saya bilang gitu. Yang ketiga, AI itu dia bisa menggantikan beberapa jenis pekerjaan ya, terutama pekerjaan yang sifatnya repetitif atau berulang. Contohnya tuh misalkan kayak seperti kasir, office, customer service, CS, chatbot, dan input data, kan biasanya admin tuh yang input data kan. Nah, itu biasanya yang sering menjadi kekhawatiran bagi banyak orang karena takut digantikan ya oleh AI ini. Yang keempat, si AI ini juga bisa membuat kesalahan. Nah, jika data yang digunakan salah satu bias, maka hasil dari AI itu juga bisa salah teman-teman. Karena itu penggunaannya itu butuhkan pengawasan atau monitoring oleh kita ya. Bagaimana ya? Ya, sini langsung kita masuk ke advantage of AI. Itu kelebihan dari AI. Sekarang kita bahas beberapa kelebihan AI ya dibanding manusia. Pertama, itu AI bisa bekerja tanpa lelah. Kan kalau manusia tuh dia membutuhkan istirahat, istirahat, tidur, atau makan ya. Sedangkan kalau AI itu dia bisa bekerja 24 jam non-stop ya. Jadi kami juga robot. Dia kan bukan makhluk hidup, dia kan hanya sekedar benda mati. Dia hanya butuh listrik, data. Dia udah bisa bekerja 24 jam non-stop. Kalau misalkan manusia kan ya harus istirahat lah, harus tidur, semua. Karena dia enggak, dia bisa terus tanpa kita paksa dia kerja Rodi. Yang kedua, AI itu dia memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam proses data. Jadi misalnya dalam bidang medis, beberapa teknologi AI bahkan mampu untuk membantu mendeteksi penyakit lebih cepat, teman. Yang ketiga, AI juga membantu mengurangi human error. Jadi manusia tuh bisa membuat kesalahan karena kelelahan atau kurang fokus. Jadi AI bisa membantu mengurangi kesalahan tersebut. Yang keempat itu AI bisa digunakan di lingkungan berbahaya ya. Hanya di lingkungan luar angkasa itu digunakan untuk eksplorasi. Kedua itu penanganan berbahaya. Tiga robot penyelamat di area bencana. Jadi ini bisa kita AI ini bisa kita manfaatkan ya dalam berbagai hal atau dalam berbagai situasi dan kondisi ya, teman-teman. Nah, sini apakah AI ini akan menggantikan manusia ya teman-teman? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah AI akan menggantikan manusia di masa depan? Mungkin kalau jawaban dari saya itu ya tidak ya kalau jawaban dari saya itu tidak sepenuhnya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab atau ada yang bertanya gitu ya.
Tapi kalau menurut saya pribadi, AI ini tidak sepenuhnya kan menggantikan manusia di masa depan. Memang benar AI ini bisa menggantikan pekerjaan yang sifatnya rutin dan juga berulang. Tapi ada beberapa pekerjaan manusia yang sangat sulit digantikan oleh AI. Misalnya itu yang pertama ada kreativitas. Nah, yang kedua ada empati. Yang ketiga ada emosi. Yang keempat ada kemampuan mereka. Dan contoh nih, contohnya dalam seni ya. AI itu bisa membuat musik atau gambar. Tapi karya seni manusia itu biasanya memiliki emosi ya, teman-teman, dan juga cerita di baliknya. Jadi hal itu yang membuat manusia tetap memiliki peran penting ya. Jadi masa depan itu bukan tentang AI yang menggantikan manusia atau manusia, melainkan tentang manusia yang bekerja bersama ya. Jadi ini AI adalah alat yang membantu manusia, bukan alat yang menggantikan manusia. Jadi itu dari semua ini seperti ini kan teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita akan coba ya. Kita akan coba testing AI chatbot teman-teman. Jadi di bagian ini kita bisa melihat ya bagaimana si AI ini merespon pertanyaan. Misalnya kita bisa mencoba bertanya ya buat puisi gitu ya, buat menjelaskan konsep sains, menjawab pertanyaan maupun dan juga ini menunjukkan bahwa bagaimana sih AI ini dapat membantu manusia dalam berbagai hal. Dan di sini saya akan coba dengan testing menggunakan AI ChatGPT. Atau sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin bisa raise hand, komen-komen di Zoom, atau bisa open mic langsung ya. Ya, teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan lab? Oke, teman-teman, saya di sini lagi kurang enak. Baik, teman-teman, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita langsung aja ya. Kita coba kita lab di AI ChatGPT. Jadi si AI ini, jadi apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari AI ini? Nah, salah satunya yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kan dia tuh sedang ngetrend di semua kalangan teman, terutama di para kalangan Gen Z. Karena ini sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau misalkan kita kesulitan nih mencari informasi, kita seperti kesulitan mencari informasi. Contoh, kita sebagai mahasiswa terus ingin mencari jurnal ya kan buat sidang skripsi gitu. Kita bisa menanyakan kepada AI dengan kita terus juga kita harus berikan prompt yang sangat jelas ya agar si AI ini dia tidak ngawur. Jadi contoh misalkan gitu ya, tolong carikan jurnal dengan judul apa ya? Judulnya judul dengan judul jangan dengan judul ya, dengan tema ya, tema QRIS itulah. Tolong berikan linknya agak bisa.
saya review. Nah, dengan adanya AI ini, kita tuh jadi lebih gampang gitu ya teman-teman mencari informasi. Dulu nih kalau misalkan belum ada kayak chatbot gitu ya, chatbot, AI chatbot. Dulu kita kalau misalkan mau nyari jurnal tuh pasti nyarinya kayak satu-satu gitu lah. Jadi kita harus kayak pinter nyari di Schoolpolar, nah, di Google itu ada Schoolpolar. Nah, kalau misalkan di chat GPT ini, kita bisa langsung kayak memilih gitu. Nah, dia udah langsung memberikan pilihan gitu teman-teman. Jadi kita dibuat dipermudah lah. Karena itu si AI ini bisa dibilang dia membantu ya, membantu manusia dalam berbagai hal. Hanya itu si AI ini dia sedang ngetren gitu, sedang ngetren di kalangan Gen Z teman-teman. Lagi itu saya juga sering menggunakan AI ya. Saya biasa buat mencari informasi-informasi atau apa gitu kan. Kalau enggak atau minta tolong buat apa ya? Oh ya, atau minta tolong buat nyari-nyari list topik PT. Saya list topik PT itu saya juga nyari dia kayak nyari referensi lah. Nah, coba kita lihat jadi efektif lagi terhadap penyelenggaraan UMKM coba apa kita coba kita bisa ini ya, linknya. Nah, nah ini kan yang mudah banget teman-teman. Jadi kita langsung bisa apa ya? Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari satu-satu dulu ya teman-teman. Di sini si AI ini udah memberikan pilihan gitu. Jadi kita hanya tinggal memanfaatkannya saja ya. Ya, terus juga si AI ini dia bisa membuatkan puisi ya gitu. Jadi coba kita isi prompt ya. Bahkan kita tuh seorang kayak seorang mahasiswa yang sedang apa ya namanya sedang mengikuti ujian ya, kayak misalkan anak sastra nih. Nah, anak sastra kan biasanya kan dia eh, ada ujian membuat puisi atau menyampaikan puisi ya. Nah, di sini kita bisa minta tolong gitu kayak jadi contohnya kayak gini teman. Nah, tolong buatkan puisi dengan jadi temanya apa ya? Puisi ya sama kayak tentang seseorang aja dah, Mbak ya. Tentang seseorang yang berarti. Gini aja lah. Berarti coba kok bisa. Langsung ada ya, teman-teman. Langsung judul jejak yang tertinggal. Man, kan si AI ini bisa dibilang dia hanya sekedar mesin ya teman. Dia tuh nggak memiliki emosi atau perasaan. Nah, di sini kurangnya AI. Jadi si AI ini dia menafsirkan kayak perang puisi. Misalkan ini judul jejak yang tertinggal. Suatu waktu yang bumi aku masih menemukan namamu. Tulis selamat pada kenangan. Tentang benar-benar pergi. Nah, itu kalau misalkan kita yang menyampaikan itu, kalau misalkan kita 100% mengikuti AI, nah, itu tuh benar-benar kayak puisi ini sama sekali nggak ada emosinya teman. Nah, makanya itu kita harus apa ya? Bisa dibilang hmm, kita harus ada inovasinya gitu. Inovasi kita harus kayak ada beberapa hal yang diubah gitu. Kita tidak 100% mengandalkan sesuatu itu dari AI. Oke. Jadi kita hanya perlu AI itu untuk membantu. Dari sini aja kita udah tahu. Kalau AI ini ya lumayan membantu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terus juga kita akan apa ya kita harus tahu dulu. Nah, di sini juga kita bisa membuat ini ya teman-teman. Ah, yang membuat strategi marketing gitu ya. Kalau misalkan kita mau membuat suatu usaha gitu, kita juga bisa bisa bertanya ke AI teman-teman. Jadi kayak contoh seperti ini ya. Hmm, Saya di sini mau membuat usaha UMKM. Di sini saya mau buat usaha UMKM. Jadi langkah pas saja sih yang diperlukan untuk untuk untuk, untuk dan ini atau merancang ya merancang. Nah, ini agar bisa dikenal luas. Hmm, Foto UMKM sama UMKM apa ya? Misalkan pisang goreng nih. Pisang goreng. Coba ini buat contoh ya teman-teman. Sama, dan ini ya. Ini ini kayak langkah-langkah gitu lah. Strategi awal ini kita harus siapin password. Di sini udah lumayan kompleks ya. Pertama itu riset pasar, nah, yang kita tuh harus lihat kompetitor, apa pasarnya, dengan selera konsumennya. Nah, kita harus tentuin semua itu. Yang kedua itu tentukan konsep ya, dan juga keunikan, kayak misalkan musim barunya. Kita cara nge-branding yang juga, bisa kecil, terus gitu. Ya, intinya mah, ini udah lumayan ngebantu lah itu untuk saya ini. Nah, teman-teman mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Mungkin bisa raise hand atau open mic atau bisa hmm, atau bisa chat ya, chat via Zoom. Eh, Sekarang kita langsung kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin ya, saya tutup saja teman-teman ya. Jadi sebagai kesimpulan itu, jadi si AI ini adalah teknologi yang sangat powerful ya. Jadi, AI ini juga memiliki banyak manfaat dan juga beberapa tantangan. Yang penting bukan apakah AI itu baik atau buruk, teman-teman. Yang penting adalah bagaimana manusia menggunakan AI dengan bijak. Jadi jika digunakan dengan benar, AI bisa menjadi alat sangat membantu kehidupan manusia. Jadi AI ini bukan lawan ya, AI ini kawan. Jadi AI ini dia dia yang memberikan dia yang membantu kita untuk mengelola potensi kita ya sebagai manusia. Mungkin segini saya dari materi saya dan saya akan dan mungkin akan bisa diambil alih oleh host ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Terima kasih kepada Saudara Alfarel Zani Mardian atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita sampai penghujung pada acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian yang ingin ada tanyakan dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka izinkan saya untuk bertanya. Tadi kan ada ngebahas tentang AI, manfaat dari AI, keuntungan menggunakan AI. Nah, yang disebutkan tadi itu hanya kelebihan-kelebihan. Jadi, saya ingin bertanya, apa sih kekurangan dari AI itu? Apa dampak negatif yang kita rasakan saat menggunakan AI? Ya, tadi apa tadi pertanyaannya, Mas Rizky? Nah, saya ingin bertanya nih, apa Hmm. saja sih dampak-dampak negatif yang kita rasakan dari menggunakan AI selain dari keuntungan dan manfaatnya? Dampak-dampak negatif ya. Mungkin yang bisa kita rasakan di kalangan kita sekarang ya, yaitu kalangan Gen Z, seperti mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi. Yang pertama, itu si AI ini bisa menyebabkan ketergantungan. Contohnya, misalkan kita tuh kayak sedang sedang melakukan presentasi atau menjelaskan sesuatu di depan. Kayak misalnya kita lagi ada kelas nih di suatu kuliah. Nah, kita tuh menjelaskan PPT ini melalui skrip dari AI. Ya, itu bisa kita ambil contoh kalau misalkan kita eh, kalau misalkan kita selalu bergantung dengan si AI ini, kita jadi tidak memiliki apa ya? Bisa dibilang kita bakal bakal tumpul gitu pemikiran kita dalam berpikir kritis. Terus juga biasanya kalau misalkan audiens yang melihat apa sih namanya audiens itu yang membaca yang bertanya itu kalau misalnya dari sepengalaman saya rata-rata audiensnya itu juga pada menggunakan AI gitu Mas. Jadi bisa dibilang eh, kekurangan AI itu ya itu menumpulkan pemikiran kritis kita dalam menyampaikan suatu pendapat. Mungkin itu sih. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Eh, Apa sih yang harus kita lakukan agar tidak otak kita ini tidak Hmm. berkurang berpikir kritisnya? Misalkan kita selalu tergantung dengan AI ini. Apa-apa minta AI. Nah, Ya, agar tidak seperti itu gimana sih? hmm. Kalau menurut saya pribadi, biar kita tidak berketergantungan ya. Hmm, Mungkin itu balik lagi ke diri kita sendiri sebagai pengontrol ya, sebagai pengontrol diri kita atau pengontrol si AI ini. Jadi kita tuh, jadi kita tuh harus paham lah ya. Kita harus tuh paham bagaimana caranya kita mengefisiensikan si AI ini agar bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu kita hanya perlu hmm, menggunakan AI dalam beberapa kondisi ya. Atau misalkan kita jangan 100% gitu menggunakan AI. Jadi kita tuh harus ada apa sih namanya? Harus ada improvement juga. Jadi kita tuh tidak hanya menggunakan AI 100%. Jadi kita eh, mendapatkan bantuan dari AI gitu. Gitu seperti itu sih. Apakah ada lagi Mas Rizky atau masih kurang? Baik, sudah cukup. Bapak, terima kasih atas jawabannya Ya, yang sangat ya, memuaskan. ya. Terima kasih Mas Rizky. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya akan
Baik, jika tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpet Network yang akan dibawakan oleh Saudara Arya. Kepada Saudara Arya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada hostnya untuk Mas Rizky itu eh, mengizinkan saya untuk membacakan pengenalan profil Bestpet Network. Nah, sebelum itu izinkan saya lagi untuk share screen. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Hidayah dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Respect Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Eh, Di sini ada daftar isi yang akan kita kasih tahu mulai dari tentang Respect Network. Itu pertama ada visi misi, dan kedua keahlian kami, tiga ada layanan kami, keempat kenapa harus memilih kami, dan kelima ada brand dan klien kami, keenam ada tim dan sertifikasi kami, dan kemudian ada yang terakhir ada kontak kami. Bestpet Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang mudah dan berpengalaman dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, sini ada visi misi kami, yaitu yang pertama visi kami menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pengalaman, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Nah, misi kami berdedikasi untuk memberikan layanan terintegrasi yang memprioritaskan kualitas dan standar tingkat profesional tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kementerian yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta IT melalui program pelatih inovasi dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang kompeten dan bersemangat, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tentang teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Di slide ini, kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpet Network.
yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan, teman-teman. Nah, yang pertama, komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer melalui dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh di seluruh organisasi Anda. Nah, solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, yang kedua, network cabling. Nah, kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan kestabilan jaringan dalam pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Nah, yang ketiga, cyber security. Keamanan cyber security merupakan prioritas utama kami dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan. Kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Nah, yang keempat, data center. Nah, kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan ter eh, layanan terintegrasi. Layanan terintegrasi. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda melalui dari design and planning consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan suplemen material. Intinya, kami berusaha menjadi one stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman biar bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Nah, nah, ini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting. Ini yang pertama, dan yang ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat, dan ini yang kelima. Ini ada yang keenam, ini ketujuh, dan ini yang kedelapan. Nah, intinya semua dokumen konsulting ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain perencanaan dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instalasi dan kebutuhan. Nah, di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja. Nah, pelatih yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, dan CCIE yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks.
Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan manage service pada foto-foto tersebut. Terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center melalui dari instalasi perangkat jaringan, terus pengecekan server, sehingga ada penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementation dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Nah, ini juga ada foto-foto dokumentasi waktu di lapangan. Ini ada waktu pemasangan tower, dan ini ada kelistrikan, ya, kelistrikan. Dan ini ada penarikan kabel fiber optik. Dan ini ada dokumentasi pekerjaan lapangan. Nah, di sini ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, kemudian ada dari Metrocom, dan Train, Trainoket. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot-repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan ini, kami di Bestpet Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Dan ini ada portfolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bestpet kami, Bestpet Network. Yang kedua, yang ketiga, keempat, selanjutnya. Nah, mengapa harus memilih kami? Karena kami berpengalaman sejak 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, bicara soal kepercayaan, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global. Jadi, teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, ada dari Fortinet, Mikrotik, Juniper, Fuji, Huawei, Cisco, Mada. Nah, dari instansi pemerintah kita ada dari
BSSN, Tik Polri, Mabes Polri, Komdigi, Pertamina, dan yang lain-lain. Nah, ini ada dari Alto, Mizuno, Dana, Nokia, NTT, banyak ya teman-teman. Nah, tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang setiap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terbuka selalu. Kalau dari Cisco dia ada CCNA, CCNP, CCNP, CCDP, CCE, Calder, Fortinet, SMS Series, Juniper, ada dari CNA, ada juga dari Mikrotik yaitu MTCNA, MTCRE, MTCine, dan ada juga di CFC, itu data center. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami. Kalian juga bisa cek informasi lengkap di website kami, yaitu ada www.bestpetnetwork.com, atau bisa atau di email kami, yaitu info@bestpetnetwork. Nah, kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang, kode pos 15138, Indonesia. Nah, kami selalu terbuka untuk diskusi untuk siap bantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi, jangan ragu buat connect dengan kami ya. Oke, baiklah, sekian dari pengenalan Bestpet Network kami. Cukup dari sampai sininya saja. Saya akan kembalikan ke hostnya. Baiklah, terima kasih untuk Mas Rizky yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan Bestpet Network kami. Baiklah, saya serahkan kepada hostnya. Terima kasih kepada Saudara Ria atas pemaparannya. Dengan ini, berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apapun yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Muhammad Rizky Syahputra selaku host pada webinar hari ini, serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke kedepannya, kami akan perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.